Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Bapak. Di sini kami untuk mata kuliah Machine Learning akan melaksanakan presentasi kami yang beranggotakan itu William Napitupulu, Christian Napitupulu, Jonathan Pangaribuan, Marius Jabat, Roy Utajulu, Ferdinand Sihombing. Ini kami akan menjelaskan terkait Machine Learning serta contoh penggunaannya. Untuk definisi pertama itu ada Machine Learning, yang mana Machine Learning itu merupakan bidang studi dalam kecerdasan buatan atau AI yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepintaran kepada komputer tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Terus kalau menurut para ahli itu, yang pertama ada Arthur Samuel, dia mengatakan kalau machine learning itu memberikan kemampuan kepada komputer untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh sama yang tadi kan. Yang satu lagi itu ada Tom Michel, dia bilang kalau program komputer itu dikatakan belajar dari pengalaman terhadap tugas T dan ukuran performan P jika performanya pada tugas T meningkat dengan pengalaman E. Paradigma dasar ML. Jadi machine learning itu beroperasi dengan prinsip dasar untuk mengamati data, kayak ngepelajari pola dari data tersebut sama pakai pola tersebut untuk membuat prediksi sama keputusan. Jadi yang pertama itu eh, prinsipnya itu kayak observasi data atau data observation. Di langkah pertamanya itu si machine learning mengumpulkan data yang disebut sebagai training data. Datanya ini mencakup contoh-contoh yang mencerminkan hubungan antara input dan output. Kemudian yang berikutnya, prinsip berikutnya itu ada prediksi atau prediction. Jadi setelah modelnya itu mempelajari pola dari data pelatihan yang diberikan tadi yang diobservasi, jadi dia bisa ngebikin prediksi atau keputusan berdasarkan data yang baru. Nah, ini itu disebut dengan tes data. Jadi cara kerja prediksinya itu kayak modelnya itu memetakan input baru ke output berdasarkan pola yang telah dipelajari. Misalnya, kalau dikasih gambar baru, model klasifikasi dapat menentukan apakah gambar tersebut adalah kucing atau anjing. Lalu di sini prinsip berikutnya adalah inferensi atau inference. Inferensi itu merupakan proses di mana model itu belajar menemukan pola atau hubungan tersembunyi dalam data yang sudah diberikan tadi. Untuk pendekatan inferensi itu ada dua di sini, supervised learning sama unsupervised learning. Untuk supervised learning itu jadi model mempelajari hubungan input output kayak memetakan ukuran rumah ke harga jual. Sedangkan untuk unsupervised learning modelnya itu mencoba mengidentifikasi pola tanpa informasi label. Itu sama kasusnya kayak mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Terus proses inferensi itu dia itu pakai algoritma untuk meminimalkan kesalahan dalam prediksi dengan cara menyesuaikan parameter. Misalnya kayak regresi linear. Modelnya itu menyesuaikan garis terbalik yang bisa untuk meminimalkan error. Terus kita masuk ke kategori metode machine learning. Kayak tadi dibilang ada supervised learning. Jadi supervised learning itu melibatkan penggunaan data berlabel, yaitu data yang punya input dan output yang udah diketahui. Jadi modelnya itu dilatih untuk memetakan hubungan antara input sama outputnya. Tujuan dari supervised learning itu untuk memprediksi output berdasarkan input yang baru. Contohnya kayak klasifikasi. Dia itu memprediksi kategori kayak deteksi email spam. Untuk contohnya lagi itu kayak regresi. Dia itu memprediksi nilai kontinu seperti harga rumah berdasarkan ukuran. Algoritma terpopuler yang dipakai untuk supervised learning ini, yang pakai supervised learning itu kayak KKN atau Key Nearest Neighbor. Ada juga decision tree, random forest, super vector machine, ada linear regression sama logistic regression. Masuk ke kategori berikutnya itu unsupervised learning. Unsupervised learning itu digunakan ketika datanya itu nggak punya label. Terus modelnya itu mencoba untuk memahami struktur atau pola dari data tersebut. Tujuan dari unsupervised learning itu mengelompokkan data dan menemukan pola tersembunyi. Contohnya kayak clustering. Clustering itu pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku belanja.
Ada juga contoh lainnya itu pattern discovery. Itu menemukan aturan dalam transaksi seperti algoritma a priori. Contoh algoritma populernya itu kayak K-means, ada juga PCA, hierarchical clustering, sama a priori. Berikutnya ada kategori berikutnya itu semi supervised learning. Semi supervised learning itu merupakan metode kombinasi antara supervised sama unsupervised learning. Dan biasanya itu digunakan ketika hanya sebagian kecil data yang punya label. Sementara sebagian besar nilai itu nggak punya label. Khususnya dari semi supervised learning itu menggunakan data berlabel untuk membantu memberikan informasi pada data tidak berlabel. Contohnya kayak kita menggunakan sejumlah kecil data berlabel untuk mengklasifikasikan data dalam jumlah besar, kayak analisis teks. Lalu kategori berikutnya itu reinforcement learning. Itu merupakan metode di mana model belajar dengan cara mencoba melakukan aksi di lingkungan tertentu dan menerima feedback berupa reward atau penalti. Tujuan dari reinforcement learning itu untuk mengembangkan kebijakan atau polisi untuk memaksimalkan reward jangka panjang. Contohnya kayak permainan video, AI-nya itu belajar eh, kayak cara mainnya kayak manusia gitu kan. Ada juga robot yang belajar menghindari rintangan. Algoritma populernya itu ada kayak Q-learning, Sarsa, sama DKN. Lalu kita akan masuk ke teknologi yang menerapkan machine learning. Itu Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, jadi kami telah menyiapkan beberapa contoh dari penerapan machine learning yang mungkin kita temui sehari-hari. Yang contoh pertama adalah Netflix. Secara khusus ada sistem rekomendasi untuk Netflix. Nah, coba kita bicarakan dasarnya terlebih dahulu. Jadi eh, cara sebuah Netflix merekomendasikan konten itu menggunakan sistem rekomendasi berbasis machine learning. Algoritma yang dipakai berbasis supervised dan unsupervised. Walaupun kami tidak walaupun Netflix tidak mempublikasikan algoritmanya secara khusus, yang kami ketahui dari sementara adalah bahwa itu menemukan konten favorit berdasarkan hal berikut. Pertama, interaksi sebelumnya, berarti sejarah tontonan kita atau penilaian, data pengguna lain yang mungkin preferensinya mirip dengan kita, dan informasi tontonannya. Berarti ya pasti sebuah judul sudah ada genre, kategori, pameran, atau eh, datanya sudah terestablish pada judul itu. Dan itu juga pasti akan menjadi data bagi mesinnya. Nah, habis itu juga kita akan mempersonalisasinya berdasarkan waktu penggunaan harian Netflix, bahasa yang digunakan, eh, dari bahasa maksudnya kayak jika bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau mungkin kalau suka tonton Korea ya, kayak terus juga perangkat yang digunakan dan durasi menonton. Semua data-data ini digunakan sebagai signal, dan signal ini bersifat sebuah input yang nanti akan dimasuki ke algoritmanya. Sekali lagi, algoritma kita tidak tahu secara khusus itu apa, tidak dipublikasikan, tapi kita tahu bahwa itu menggunakan data yang sebelumnya dan tidak mementingkan hal-hal eh, s- demografi, seperti umur dan jenis kelamin dan ras, ada hal-hal seperti itu. Teknologi machine learning-nya merupakan hati dari sistem rekomendasi Netflix, dan algoritma tertentu mengarahkan halaman setiap user mengindikasikan pola-pola maka signal tadi. Lanjut dari situ, coba kita bahas tentang use cases-nya. Nah, jadi tadi kan sudah kita lihat, kita bahas sedikit tentang algoritmanya, maksudnya dari apa yang digunakan dalam algoritmanya. Dan inilah use case-nya. Pertama adalah content recommendation. Berarti ini menggunakan data-data tadi ya, genre favorit, riwayat tonton, apalah. Dan algoritmanya ini bertujuan untuk mengasih rekomendasi yang paling kuat uh, pada pelanggannya, pada user, agar ya lebih membantu mencari produk yang mungkin dinikmati. Setelah itu ada auto generated thumbnail, berarti eh, sebuah series, sebuah judul akan punya thumbnail terkhusus ya, dan mungkin thumbnail itu berbasis aktornya atau merepresentasikan genre favorit penggunanya, apapun itu juga menggunakan algoritma machine learning.
Setelah itu streaming quality, jadi AI juga bisa memprediksi pola jaringan untuk mengurangi buffering dan meningkatkan kualitas video, bahkan di jam sibuk. Habis itu adalah content quality checks, berarti ini akan mendiamkan eh, judul-judul yang mungkin memiliki kualitas yang tidak kualitas dan yang mungkin akan eh, yang mungkin standar masuk untuk Netflix. Ini mungkin bisa mencakup tontonan-tontonan yang tua atau eh, memiliki review-review yang rendah. Dan juga sekarang keuntungannya, dan dengan penetapan dari AI atau machine learning pada eh, sistem rekomendasi Netflix, itu telah membantu kita beberapa hal. Pertama adalah enhanced content discovery. Jadi AI telah membantu pengguna yang mungkin tidak tahu saja apa yang mungkin mau tonton, di mana bisa hanya buka Netflix, melihat apa top recommendation-nya atau mungkin the for you list-nya untuk eh, memberikan rekomendasi yang relevan dan menjaga keterlibatan dan mengurangi tingkat ya kebosanan dari hanya mencari atau menonton yang tidak mungkin sesuai. Selanjutnya juga adalah cost savings, berarti eh, ini juga membantu dalam mempromosikan sebuah acara-acara. Bisa kan kita pasang ke sebuah acaranya pada the most recommended atau mungkin ada kita bikin sebuah list terlebih dahulu eh, dari apa acara-acara yang sedang hit sementara dan ya ini juga membantu untuk mengurangi biaya iklan, meningkatkan saja efisiensi dari promosi dan hal-hal lain. Lagi-lagi kembali itu juga meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan penikmatan pengguna. Baik, itu sudah untuk saya dan dilanjutkan oleh teman saya Roy. Oke, jadi untuk contoh selanjutnya poker. Poker yang disebut di sini waktunya itu adalah Texas Hold'em Poker, itu varian varian paling populer dari poker. Yang di sini itu ada dua kartu yang dikenal sebagai kartu hold, baru dibagikan kepada setiap pemain. Nah, kemudian ada diberikan 5 kartu community yang dibagikan terbuka jadi 3 tahap atau 3 part. Nah, tahapan tersebut itu terdiri dari rangkaian 3 kartu pertama atau flop, lalu satu kartu yang disebut turn, dan juga kartu terakhir yang disebut river. Nah, jadi pada dasarnya sistem machine learning ini dalam poker menganalisis data dari permainan sebelumnya untuk prediksi tindakan lawan. Sistem ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti riwayat permainan yang itu detailnya tindakan yang dilakukan oleh lawan di permainan sebelumnya. Lalu yang kedua ada statistik permainan, yaitu data seperti jumlah taruhan atau bet, juga raise, dan juga jumlah pemain yang ada di tabelnya. Lalu yang ketiga adalah konteks permainan. Itu ada termasuk informasi seperti jumlahin, ukuran potnya, dan juga perilaku lawan yang di mejanya itu. Nah, selain itu, sistem ini juga mempersonalisasikan prediksi dalam pertimbangkan ada dua, yaitu perilaku spesifik pemain, yang artinya itu kebiasaan individu lawan, misalnya apakah mereka cenderung agresif atau pasif. Dan juga kedua adalah situasi permainan, yaitu kondisi saat ini dalam permainan, seperti tumpukan chipsnya, ukuran apa, ukuran stacknya di chip, dan juga posisi meja. Oke, lalu ganti nih. Peran algoritma machine learning dalam poker ini membantu mengidentifikasi pola perilaku lawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Ini ada beberapa peran utamanya, yaitu memprediksi tindakan lawan. Nah, di sini tuh memprediksi apakah lawan akan melakukan aksi tertentu, yaitu fold, call, ataupun raise berdasarkan data historisnya. Dan juga prediksi ini semakin akurat seiring waktu karena algoritmanya terus belajar dari interaksi yang baru. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan strategi. Dengan memahami pola perilaku lawan, pemain juga dapat mengoptimalkan strategi mereka sendiri. Seperti kapan waktu bertaruh yang tepatnya, dan juga kapan harus fold. Lalu yang ketiga ada mengurangi ketidakpastian. Nah, poker ini kan melibatkan banyak kemungkinan atau ketidakpastian. Nah, jadi di sini membantu untuk mengurangi ketidakpastian ini, untuk dengan memberikan prediksi yang lebih baik. Nah, untuk algoritma yang digunakan sendiri dalam contoh ini menggunakan reinforcement learning. Jadi algoritma yang digunakan itu adalah Deep Q Network, lalu prioritas experience relay, target network, lalu ada epsilon grid exploration, dan juga batch normalization.
Dan juga faktor informasi yang dikumpulkan dalam contoh ini di sini ada bagi menjadi dua, yaitu state space atau statistik yang diberikan ke model yang isinya itu ada initial bet, race, lalu kartu yang ditunjukkan terakhirnya final cards, lalu bet lawan, race lawan, dan juga jumlah player yang mesti bertahan di tabelnya. Lalu yang kedua ada juga action space-nya atau output model. Ini actionnya itu misalnya untuk fold, call, dan juga raise. Pindah, Mar. Oke, lalu untuk manfaat menggunakan penggunaan machine learning dalam poker ini, saya berikan ada tiga, yaitu meningkatkan akurasi prediksi. Nah, jadi dengan menggunakan machine learning ini, pemain dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang tindakan lawannya untuk meningkatkan peluang menang. Yang kedua ada mengoptimalkan strategi bermain. Nah, jadi pemain dapat mengadaptasi strategi mereka berdasarkan prediksi yang diberikan oleh model. Lalu yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan pada keberuntungan. Karena membantu mengurangi chance atau kebergantungan pada keberuntungan, jadi dengan memberikan analisis yang lebih super informasi. Oke, lanjut berikutnya. Selanjutnya adalah mengenai tentang autonomous driving car yang selama ini sudah makin populer ke beberapa banyak jenis mobil, terkhusus kepada mobil yang sekarang akan kami jelaskan, yaitu terutama ke mobil Tesla. Deskripsi dan mobil otonom Tesla itu memanfaatkan machine learning untuk menjadi pengemudi yang pintar. Teknologi ini membantu mobil memahami lingkungan sekitar, membuat keputusan seperti manusia, dan mengemudi secara mandiri tanpa bantuan langsung dari pengemudi. Proses utama machine learning dalam autonomous self-driving car atau Tesla itu pertama harus melakukan pengumpulan data dulu. Mobil Tesla pastinya akan dilengkapi dengan berbagai sensor yang akan memastikan pengumpulan data seperti kamera, GPS, radar, dan perangkat-perangkat canggih seperti ultrasonik dan lainnya untuk mengumpulkan informasi secara cepat terhadap lingkungan sekitar. Lalu pasti mereka juga punya pemrosesan datanya juga, data yang dikumpulkan dari sensor-sensor yang tadi sudah dijelaskan, dan digabungkan agar bisa membuat nanti ke salah satu masukan atau keputusan yang nanti akan dijalankan. Selanjutnya, peran algoritma dalam machine learning itu peran algoritma machine learningnya itu dalam mobil otonom Tesla bisa menjadi computer visionnya. Mobil menggunakan teknologi pengenalan visual dan menjadi visualnya yang nanti mendeteksi objek seperti kendaraan, lampu lalu lintas, pejalan kaki, dan garis jalan. Terus juga dia menjadi decision maker-nya. Nanti berdasarkan data yang sudah diproses, data visual dan sensor, mobil membuat keputusan real time yang sudah diproses, seperti kapan harus berhenti, jalan, atau maupun melakukan pemberhentian mendadak jika ada salah satu hal yang terjadi. Path planning, seperti dia algoritmanya menentukan rute terbaik yang diambil mobil untuk mencapai tujuan dengan aman dan efisien, bisa melalui GPS dan lain lainnya. Prediksi perilaku. Teknologi ini memprediksi gerakan kendaraan lain atau pejalan kaki di sekitar mobil untuk menghindari kecelakaan dan untuk misalnya ada dadakan, pastinya mobil akan melakukan hal yang secepat mungkin. Terus teknologi Tesla itu ada sistem kendalinya. Setelah keputusan dibuat, mobil mengontrol akselerasi, pengereman, dan kemudi untuk menjalankan tindakan fisik. Lalu ada neural network Tesla. Tesla melatih model AI dengan data besar untuk membuat mobil lebih pintar dalam memahami dan bereaksi terhadap situasi jalan. Lalu ada Dojo Superkomputer. Superkomputer ini dirancang untuk mempercepat pelatihan model AI Tesla dengan kemampuan pemrosesan data yang luar biasa dan cepat. Lalu ada autopilot dan FSD. Sistem autopilot dan full self-driving ini adalah inti dari teknologi autonom driving ini yang mungkin mobil bisa melakukan pengemudian sendiri dan pengereman sendiri dan jalan ke pad yang diinginkan. Selanjutnya,
Oke, berikutnya kita akan membahas tentang teknologi voice recognition, terutama pada aplikasi atau produk dari Apple, yaitu Apple Intelligence. Lanjut. Nah, pada Apple Intelligence ini sebenarnya sebuah sistem yang menggunakan AI yang dibuat oleh Apple sendiri, di mana ada berapa, contohnya di sini Writing Tools, Image Playground, Genmoji untuk pada chat sistemnya, kemudian ada Siri. Nah, kita akan fokus kepada Siri, terutama di teknologi voice recognition-nya. Oke, lanjut. Oke, kita akan bahas dulu definisi Siri. Siri itu tentu saja sebuah asisten pribadi yang dikembangkan oleh Apple. Dia juga memungkinkan kita sebagai user itu menggunakan suara untuk mengirim pesan, misalkan membuat jadwal pertemuan atau membuat panggilan telepon dan lain sebagainya. Nah, untuk parameternya kita akan membahas tentang apa aja yang dibutuhkan si Siri ini atau teknologi voice recognition untuk mengolah data. Yang pertama itu ada sebutan yaitu parameter akustik, itu berkaitan dengan sifat fisik dari suara yang digunakan untuk menganalisis pola suara. Contohnya seperti frekuensi, amplitudo, dan sebagainya. Kemudian ada linguistik, ini parameter yang membantu teknologi voice recognition ini memahami makna dari suara yang telah dikonversi menjadi teks, misalkan ada kosakata, bahasa, dan sebagainya. Kemudian ada parameter temporal, ini berkaitan dengan waktu. Contohnya itu kecepatan ucapan dan durasi sinyal. Dan berikutnya lagi ada parameter model machine learning-nya, ini yang berkaitan atau yang digunakan untuk algoritma dan proses pelatihan model sendiri. Maka dari itu dibutuhkan dataset, kemudian ada learning rate-nya juga, ada training epoch dan hidden layer. Kemudian ada parameter real time processing, ini berkaitan dengan kinerja pengenalan suaranya secara real time ya. Jadi dibutuhkan yaitu latency-nya, noise level, dan signal to noise ratio. Ini cuma rasio antara kekuatan sinyal dan kebisingan. Kemudian ada parameter perangkat kelasnya, ini berkaitan dengan perangkat yang akan digunakan. Dia sampling rate, detail, dan sebagainya. Nah, dari teknologi ini ada contoh penerapannya, ada berapa. Pertama, yaitu voice biometric authentication, seperti uh, Siri sendiri. Kemudian ada smart home device-nya, contohnya itu Amazon Echo, sebagainya. Ada transkrip otomatis, seperti Google Docs, voice typing, dan sebagainya. Ada juga untuk navigasi dan pencarian lokasi, seperti Google Maps, dan ada virtual assistant juga, seperti Google Assistant atau Alexa. Nah, algoritma yang digunakan sendiri dalam teknologi ini itu sebenarnya campuran, tapi lebih dominan ke supervised learning. Contohnya di ini DNN, Deep Neural Networks. Kemudian ada algoritma yang digunakan lagi seperti recurrent neural networks, ada natural language processing (NLP), itu yang ada dua tipenya di situ, ada supervised dan unsupervised learning. Dan kemudian ada text to speech algorithms. Dan terakhir juga ada spectral analysis. Oke, lanjut. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri atau cara dia pemrosesan data dalam teknologi ini ada terbagi menjadi 7. Yang pertama itu pengumpulan suara. Itu teknologi yang digunakan itu ada seperti biasa perangkat kelasnya dan mikrofon. Kemudian algoritma yang digunakan juga digunakan di situ. Kemudian untuk tahap kedua yaitu preprocessing-nya. Contoh algoritma yang digunakan itu ada fast Fourier transform, itu digunakan untuk menganalisis frekuensi suaranya, dan ada noise filtering untuk mengurangi kebisingannya. Dan yang ketiga itu speech recognition-nya. Ada teknologi yang digunakan yaitu DNN tadi dan recurrent neural networks seperti long short term memory untuk menganalisis pola suaranya. Dan sistem ini itu berguna agar memahami suara dan ada juga memanfaatkan language models untuk memahami struktur kata. Yang keempat itu dia pemahaman bahasa alaminya, di natural language processing digunakan juga. Ada berapa data proses yang harus dipahami, yaitu pertama parsing, dia bagaimana memahami struktur kata bahasa, entity recognition, dan intent detection. Algoritma yang digunakan itu ada contoh seperti BERT atau GPT untuk analisis bahasa. Oke, lanjut. Yang kelima itu pengambilan keputusan, di mana ada beberapa detail yang harus kita pahami juga, yaitu tentang query execution.
Dan kedua itu action mapping, di mana akan menentukan layanan untuk fungsi yang relevannya. Kemudian untuk tahap berikutnya itu ada pemberian respons. Teknologi yang digunakan atau algoritma yang digunakan itu adalah text to speech yang akan mengkonversi teks balasan tadi menjadi suara yang natural. Dan yang terakhir yaitu feedback dan pembelajaran. Ada pun teknologi atau algoritma yang digunakan di sini untuk membantu pemrosesan datanya, yaitu reinforcement learning untuk memperbaiki akurasi respon dan validated learning untuk melatih model tanpa mengakses data pribadi. Oke, lanjut. Yang, nah ini ada contoh kasusnya. Misalnya kita memberikan input suara, hey Siri call 911, maka ada tahap-tahapnya di mana yang pertama pengenalan suara dia akan mengubah teks, suara menjadi teks, analisis maksud dengan menggunakan algoritma NLP tadi, dan validasi, dan terakhir eksekusi. Dan dia akan menggunakan output seperti ini. Contohnya panggilan dilakukan dan pengguna dapat berbicara. Oke, sekian untuk teknologi voice recognition ini. Nanti akan jelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke spam email detector. Pertama kita masuk apa itu spamming email, yang dimana definisi spamming email adalah pengiriman pesan elektronik dalam jumlah besar kepada penerima yang tidak menginginkannya. Kayak pesan ini biasanya bersifat promosi, penipuan, atau penyebaran malware dan seringkali mengganggu aktivitas pengguna. Machine learning sebagai pendeteksi di sini itu membantu mendeteksi spam email dengan cara mengenali pola dari ribuan email sebelumnya, seperti menggunakan kata-kata tertentu, alamat pengirim, atau format pesannya. Jadi sistem ini otomatis memisahkan email spam dari email penting secara akurat dan terus belajar dari data baru untuk menghadapi trik terbaru dari pengirim-pengirim spam tersebut. Terus ciri-ciri yang dapat kita tahu untuk spamming email ini, pengirim tidak dikenal, di mana email datang dari sumber mencurigakan atau anonim. Subjek yang menarik perhatian menggunakan clickbait seperti dapatkan uang sekarang atau tindakan segera dibutuhkan. Tautan berbahayanya itu kayak mengarah penerima ke situs palsu untuk mencuri data-datanya. Terus lampiran-lampiran yang berbahaya itu file dengan ekstensi seperti x.bat dan yang mengandung malware. Terus isi pesannya itu seringkali penuh dengan kesalahan tata bahasa dan nada persuasif yang memaksa. Terus manfaat deteksi spam dengan machine learning ini melindungi pengguna dari ancaman keamanan cyber, mengurangi waktu dan upaya untuk memeriksa email secara manual, meningkatkan pengalaman pengguna dalam pengelolaan email. Next. Next. Oke. Tahapan-tahapan pada deteksi spam ini, yang pertama ada pengumpulan data, di mana dataset dikumpulkan dari email yang telah dikategorikan sebagai spam atau ham atau email normal. Contohnya itu dataset populer, error email dataset, berisi ribuan email spam dan ham. Spam assassin public corpus, di mana dataset open source untuk pelatihan model deteksi spam. Yang kedua ada processing atau pemrosesan, di mana ini ada tokenisasi, memisahkan kata-kata dalam email, pembersihan data yang di mana menghapus tanda baca, angka, atau stop words, ekstraksi feature, menggunakan metode seperti IDF, term, frekuensi insert, dokumen frekuensi, untuk memahami pentingnya kata-kata dalam teks. Terus ada yang ketiga itu modeling, algoritma yang sering digunakan itu naive Bayes, sederhana dan cepat untuk data teks, support vector machine, ada logistic regression, dan deep learning. Ini biasa digunakan untuk analis pola teks yang lebih kompleks. Ada yang keempat, evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, presentasi, prediksi yang benar, precision, atau proporsi email yang terprediksi spam dan benar-benar spam. Recall, kemampuan model dalam mendeteksi semua email spam. F1 score, keseimbangan antar precision dan recall. Next. Contoh kasus deteksi spam itu input email. Kredit bunga rendah tersedia sekarang. Klik di sini untuk informasi lebih lanjut. Langkah modelnya, ekstraksi kata seperti kredit, bunga, dan klik. Model menghitung skor probabilitas bahwa email ini adalah spam. Output modelnya spam label 1. Penerapan lanjutan, natural language processing, menganalisis pola bahasa dalam teks email untuk mendeteksi spam secara lebih akurat. Yang kedua ada deep learning,
di mana LSTM, Lord Short Term Memory, mendeteksi pola berurutan dalam teks email, CNN, Convolutional Neural Network, mengekstraksi future hierarki dari email untuk deteksi yang lebih baik. Terus yang ketiga ada anomaly detection, di mana ini sistem otomatis untuk mengenali pola email yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan pola normalnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata kami yang Terima salah, kasih. mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.